Oke, selamat pagi kita semua. Kita bersyukur ya kepada Tuhan yang berkuasa. Sampai saat ini kita boleh sehat, kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Dan walaupun kita masih belajar daring ya, online karena kita masih berhadapan dengan COVID-19, kami berharap dan berdoa ini kalian semua semangat belajar, tetap antusias, jangan sampai dengan ada pandemi seperti ini semangat belajar kita semakin menurun, tapi kita semakin hari semakin bergairah untuk belajar, apalagi kalian adalah pemimpin di masa akan datang. Betul-betul kalau persiapkan dia dengan baik supaya ketika masanya tiba kalian tentunya telah menjadi siap ya untuk mengemban tanggung jawab yang akan diberikan di masa akan datang. Kita akan lanjutkan materi kita, biarkan saya skrip dulu. Kita akan lanjut ya materi kita yang lalu. Sementara ya boleh kelihatan. Oke. Kita akan pelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, sekarang kita akan lanjutkan yang materi yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Jadi kita akan belajar pada pertemuan hari ini adalah skala prioritas dan pengelolaan. Jadi kita mulai di skala prioritas dan keuangan. Pertama, skala prioritas. Nah, salah satu cara kita mengatasi masalah ekonomi, nah kita tahu kondisi di mana kondisi alat pemuas kebutuhan itu bersifat terbatas. Ya, materi yang minggu yang lalu kita telah pelajari. Sedangkan kebutuhan manusia itu tak terbatas. Salah satu cara kita mengatasi hal ini dengan kita menetapkan atau kita membuat yang namanya skala prioritas. Mana-mana hal yang penting harus didahulukan itu yang kita dahulukan dulu. Jadi supaya karena kebutuhan kita ya, kebutuhan manusia itu tak terbatas. Nah, dalam rangka kita memenuhi kebutuhan kita, alat pemuas itu sifatnya terbatas. Supaya kita bisa memenuhi itu, maka kita akan buat skala prioritas mana yang menjadi kebutuhan yang utama, yang terpenting, yang harus kita dahulukan. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan kemudian daripada kebutuhan yang lain. Nah, ada ilustrasi. Nah, ini adalah ya Satria, namanya Satria. Nah, Satria ini setiap minggu dia mendapat uang saku dari orang tuanya. Jadi dia dapat uang saku dari orang tuanya sebesar Rp500.000. Jadi dia tiap minggu orang tuanya berikan uang saku. Kenapa Satria? Uang saku kamu selama 1 minggu. Nah, uang itu Satria harus memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu. Jadi uang itu dibutuhkan ya, jadi untuk digunakan selama 1 minggu. Antara lain untuk jadi uang yang dia dapat dia bisa gunakan untuk transportasi, baru membeli kebutuhan, dia bisa jajan dengan teman-temannya, dan usahakan ada saving, ada tabungan. Jadi setiap uang yang kita dapat usahakan ada saving, ada tabungan, jangan habis semua. Jadi ada simpanan. Selain pengeluaran rutin yang tadi, Satria ternyata dia harus membeli buku baru karena buku mungkin sudah agak rusak, jadi dia beli buku baru. Dan selain itu ternyata di minggu itu Satria ada undangan ulang tahun dari sahabatnya Patriot. Nah, jadi Satria dia akan membeli kado ulang tahun bagi sahabatnya Patriot karena ternyata di minggu itu Patriot itu berulang tahun, dan sebagai teman sejati, teman yang dekat,
maka satria dia akan memberikan kado khusus buat sahabatnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sumi itu, satria harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Nah, berdasarkan skala prioritas, maka satria membuat kebutuhan sebagai berikut. Transportasi 120.000 dia buat inventaris DP dari 500.000 dia bikin. Pertama transportasi 110.000. Kedua buku, dia kasih biaya 50.000. Ketiga kado ulang tahun untuk sahabatnya Patriot 100.000. Baru keempat jajan 130.000 dan yang kelima dia buat ada saving tabungan 100.000. Jadi total 500.000. Nah, ini salah satu cara supaya kalian bisa memenuhi semua kebutuhan. Begitu juga dengan kalian kan, ketika mama papa kalian berikan uang bagi kalian, tiap minggu berapa atau tiap bulan, berapa yang orang tua kasih. Misalkan kalian satu bulan berapa? 500, 600, 300. Ya, terserah. Masing-masing yang orang tua kasih bagi kalian. Jadi kalian buat skala prioritas, kalian bagi-bagikan mana transportasi berapa, beli buku berapa, jajan berapa. Usahakan ada tabungan. Ya, jangan sampai orang tua kasih 500, pengeluaran 600.000. Jadi ada hutang. Usahakan jangan, usahakan kata orang tua berikan uang 500.000, kalian inventaris mana-mana kebutuhan-kebutuhan baru kalian bisa kalkulasi biayanya sekian. Usahakan ada tabungan. Tabungan itu penting bagi kalian di masa akan datang. Misalkan ada kebutuhan mendadak, kalian tidak perlu ambil dari orang tua, tapi kalian bisa ambil dari tabungan kalian, dari saving kalian. Dan skala prioritas tersebut, satria dapat memenuhi semua kebutuhannya dalam satu minggu. Semua kebutuhan selama satu minggu karena dia sudah buat skala prioritas. Dia sudah buat anggarannya sekian. Transportasi dia sudah perhitungkan satu minggu 120.000. Buku yang akan dia beli dengan harga 50.000. Kado ulang tahun 100.000 dia sudah perkirakan. Jajan dia perkirakan 130.000 dalam satu minggu. Nah dari itu ternyata dia masih ada saving atau tabungan 100.000 rupiah. Jadi pengeluaran 400 baru ditambah dengan saving tabungan 100. Jadi totalnya itu dia sudah mulai mengatur keuangan yang ada sehingga dia bisa memenuhi semua kebutuhannya dengan baik sekali. Nah, secara umum kebutuhan akan pangan dan pakan harus didahulukan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Jadi sandang pangan papan harus kita dahulukan. Nah, jika tidak didahulukan, maka langsungan hidup kita dapat misalkan makan minum. Nah itu harus yang pertama itu jangan sampai ada orang pernah dibilang lebih baik kalah aksi daripada kalah nasi. Jangan seperti ini. Skala prioritas kebutuhan dapat digambarkan seperti berikut. Pertama, prioritas yang pertama yang harus didahulukan pertama adalah kebutuhan primer. Nanti kita akan pelajari apa itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang yang harus kalian lakukan. Kalian tidak lakukan kebutuhan itu maka akan mengganggu kelangsungan kehidupan kalian. Prioritas yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Dan selanjutnya adalah prioritas yang ketiga kebutuhan tersier. Itu kebutuhan prioritas pertama dan kedua sudah kalian penuhi, baru kalian bisa memenuhi prioritas yang ketiga. Kita akan pelajari tentang kebutuhan ini pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang kedua pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan. Jadi mulai sekarang kalian mulai melatih keuangan yang telah orang tua berikan bagi kalian. Apalagi kan kalian di sini kan belum bekerja atau masih berharap dari orang tua, uang dari orang tua, dari mama, dari papa kalian. Jadi ketika orang tua kasih, kalian mulai belajar mengelola walaupun hanya berapa yang
yang orang tua berikan. Nah, dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kalian membuat pembukuan keuangan. Ya, jadi kalian buat pembukuan sendiri. Jadi tanggal, keterangan, penerimaan, pengeluaran. Jadi kalian buat dengan pengeluaran sekian, misalkan pendapatan 500.000, 500.000 dari orang tua kalian. Kalian buat inventaris, pengeluaran apa yang akan kalian keluarkan itu. Jadi semua kalian atur dalam pembukuan keuangan supaya jangan sampai besar-pasan daripada tiang. Dengan ada pembukuan itu bagus sekali kan. Kadang-kadang melihat, oh kondisi keuangan saya begini, ternyata masih begini. Jadi atur mulai sekarang ada DP pengeluaran berapa, catat itu, DP penerimaan berapa. Dan usahakanlah dalam pengeluaran keuangan jangan sampai besar-pasan daripada tiang. Misal ada saving dana tabungan, misalkan 500.000, usahakan ya minimal 50.000 kalian simpan untuk berikut. Ada kalian buat pembukuan keuangan kecil bagi kalian sendiri masing-masing. Baru monitor dan evaluasi keuangan secara berkala. Kalian cek kalian keuangan secara berkala. Secara berpelan kalian lihat, oh bagaimana kita pendapatan sekian, kita pengeluaran sekian. Ternyata kita terlalu banyak pengeluaran di ini. Kita mulai belajar mengevaluasi hal-hal yang mana kebutuhan-kebutuhan yang paling prioritas harus kita lakukan. Jadi ada monitor, kalian cek kalian keuangan. Jangan sebentar ketika kalian yang evaluasi terus, aduh utang-utang terus ini betul. Atau sampai uang SPP kalian tepati gara-gara kalian tidak mengevaluasi atau mungkin kalian keuangan. Karena mungkin terlalu keinginan untuk melihat. Padahal kita sinapa bayar SPP dulu lama begini. Evaluasi kalian punya uang. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah membiasakan diri menabung. Jadi menabung itu sangat penting. Kalian simpan kalian punya kelebihan uang kalian dan semua kalian bisa di tapi karena materi kita memang singkat dan kita akan lanjutkan untuk berikut materi kita tentang kebutuhan-kebutuhan yang tadi primus dan seterusnya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah terlibat dalam pembelajaran Zoom. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan kalian mulai mengatur. Kalian punya keuangan mulai dari sekarang. Atur DP skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan kalian. Walaupun kalian sementara dalam belajar seperti masih belajar dapat uang dari orang tua kalian masing-masing, kalian boleh mengatur. Jangan sampai ya istilahnya besar pasang daripada tiang. Oke, terima kasih banyak. Tuhan berkati kita semua dan selamat pagi.